Sebab gue kira awalnya ini kursi rusak ya pas baru dipasang, kayak mounting antara gas lift sama mekanik itu kayak nggak pas gitu loh. Tapi ternyata ini tuh fiturnya dia yang gue sih belum pernah cobain fitur ini di kursi lain dan belum pernah gue temuin juga sebenarnya. Tapi gue jujur ragu sih ya sama fitur ini kepake atau enggak. Jadi nanti kita akan bahas di video ini. Ini kursi yang paling mahal dan paling premium dari Fantech untuk saat ini ya. Dari beberapa kursi yang mereka punya, kayak cukup banyak ditanyain orang itu OCA 258, terus ada OCA 259. Mereka juga punya beberapa upgrade versionnya juga gitu ya. Terus ada beberapa kursi mereka yang udah pernah gue coba tapi gak gue kontenin, gak gue review ya, karena menurut gue kurang menarik aja. Sampai sekarang mereka punya kursi baru lagi yang menurut gue cukup menarik sih untuk dibahas ya. Secara keseluruhan ini kursi solid banget, gak ada bunyi sama sekali walaupun banyak join di sana sininya. Terus kursi ini berat, beruntung wheelbase-nya masih bisa gerak dan smooth juga ketika digerakin. Cuma memang perlu effort aja untuk gerakinnya, tapi halus ya, bukan yang macet-macet. Kursi ini punya karakter duduk yang agak leaning ke belakang. Gue udah sering bilang kalau gue pribadi tuh sebenarnya lebih suka kursi yang duduknya default itu tegak. Jadi sebenarnya secara selera karakter ini kursi bukan yang jadi favorit gue, tapi gue akan tetap bahas dan gue akan tetap menilai juga karena emang banyak juga dari kalian yang suka dengan jenis kursi kayak gini. Karena yang terpenting bagi gue itu kalau misalnya karakter kursinya udah kelihatan dari awal ditujuin untuk yang suka duduknya itu lebih leaning ke belakang atau lebih santai, lebih rebah, komponen lainnya itu harus mendukung supaya emang fungsinya itu benar-benar maksimal ya. Begitu juga dengan kursi yang memang didesain untuk duduknya tegak ya, yang lainnya juga harus mendukung supaya duduk tegaknya juga nyaman. Dan untuk kursi ini gue bisa bilang cukup approve. Buat duduknya itu lebih nyender ke belakang. Aspek-aspeknya itu mendukung, tapi ada beberapa catatan yang gue temuin juga sih ya. Ini look secara overall dari kursinya full mesh, lumbar supportnya ini kepisah, dan kita akan bahas dari headrestnya dia dulu. Jujur buat gue pribadi itu udah gak terlalu pentingin headrest. Di kursi utama gue, Herman Miller sama Pexio Sierra yang kemarin kita baru review, itu juga dia nggak ada headrestnya. Sierra headrestnya dia nyambung sih ya sama rangka backrestnya juga. Menurut gue itu lebih cocok sama selera gue, tapi dengan catatan dua kursi yang tadi gue sebut itu emang karakternya adalah duduk tegak sempurna. Jadi ketika udah di support tegak ya gue nggak perlu ada sesuatu yang bisa menopang kepala gue lagi ya. Beda dengan kursi ini emang karakternya itu lebih nyadar ke belakang, jadi wajib ada headrest. Justru kalau misalnya headrestnya nggak nyaman itu malah jadi catatan. Nah untuk di sini posisi headrest sebenarnya gue nggak ada masalah, enak, nyaman, pengaturannya juga pas. Tapi catatan itu di bagian tingginya aja sih, pengaturan tingginya ini agak effort karena dia itu masih pakai yang mode nggak ada mekanisme locknya gitu loh. Jadi dinaik turunin cuman manfaatin jepitan aja, dan jepitannya itu juga lumayan keras. Jadi kalau gue adjust naik turun itu effort banget. Walaupun emang sebenarnya kalau udah dapet settingan yang pasnya ya udah nggak usah diubah-ubah lagi sih, cukup ya. Jadi di sini tuh pengaturannya ada 3D. Dia bisa tilt di bagian depan, tilt di bagian yang tengahnya untuk atur kedalaman sama ketinggian juga. Terus ada yang untuk tinggiin si headrestnya. Tapi secara dia punya jangkauan itu bisa lebar banget. Gue yang tingginya 172 cm itu cocoknya pakai di tinggi paling rendah. Terus gue juga posisiin tiltnya itu agak di tengah-tengah sampai pas sama di belakang leher gue kayak gini ya. Dan ini enak, gak ganggu sama sekali ketika gue lagi duduk rebahan atau duduk sandaran full, gak yang neken kepala gue terlalu ke depan gitu. Terus ini ketika ditinggiin ini masih aman banget buat tinggi di 185 karena perbedaannya itu bisa nambah sekitar 18 cm ya dari posisi paling rendah dia sampai ke paling tinggi. Ditambah juga kalau misalnya kalian 185 ke atas masih kerasa kependekan, kalian bisa adjust di bagian backrestnya karena ada fitur naik turunnya juga. Nah itu jadi ada ekstra sekitar 4-5 cm lah. Untuk lumbar support di sini nggak ada fitur naik turun atau depan belakang kayak backrestnya tadi bisa naik turun ya, tapi dia bisa adaptif ketika lagi rebah. Dia otomatis lebih ke bawah gitu ya, bikin lumbar supportnya jadi nggak terlalu ke-push ketika kita lagi rebah. Justru itu lebih nopang di bagian atasnya dan lebih nyeper gitu jadinya. Efeknya jadi lebih enak buat rebahan tentu, karena dia ngikut juga otomatis nggak bikin baju kita tuh jadi ketarik-tarik ke atas ya. Biasanya kalau misalnya model lumbar support yang kepisah, pas kita lagi rebah, bajunya itu jadi ikutan naik, jadi nggak nyaman. Nah kalau kayak si Fantech cewek satu ini aman. Terus untuk di kondisi duduk normal juga ini aman, gue nggak ada masalah sih ya. Memang gue bilang tadi karakternya ini yang lumbarnya itu ngedorong ke depan tapi nggak terlalu ngedorong, makanya karakter dari kursinya juga jadi lebih leaning ke belakang kayak gini, bukan yang tegak banget. Tapi kalau misalnya gue emang pengen duduk tegak
ini masih bisa disupport sama si lumbar supportnya, walaupun back gue jadi nggak nempel sama backrestnya. Nah ini yang gue sebenarnya kurang masuk sama selera duduk gue ya, karena gue tuh maunya dari punggung bawah sampai atas itu ke support nempel semuanya, itu lebih nyaman di gue. Tapi again emang ada selera duduk orang yang enaknya seperti ini gitu, dan gue bisa bilang kenapa ini cukup nyaman untuk sebuah kursi yang karakternya leaning ke belakang, karena ketika gue pakai dia untuk duduk di posisi paling tegaknya, ini nggak terlalu ganggu, bukan yang bikin badan gue jadi terlalu masuk ke belakang. Ada beberapa kursinya kayak gitu memang, jadi kepala gue di push ke depan, terus lumbar support gue dipaksa untuk keluar dari kursinya, dan punggung jadi harus kayak udang gitu ya, bentuknya kayak C gitu. Nah di sini enggak sih, aman. Armrest di sini pengaturannya banyak dan lengkap banget. Dia memang bukan tipe yang mounting ke backrest, tapi masih ke seat piece-nya, masih ke joknya dia. Nah itu sebenarnya jadi catatan banget ya, kalau misalnya memang mau karakter kursinya itu untuk rebahan, sangat disarankan atau sangat baik menurut gua itu kalau mountingin ke backrest. Tapi beruntungnya pengaturan armrest ini tuh lengkap banget. Ini tuh bisa diputer sampai belakang banget. Jadi walaupun kita lagi rebahan dan armrestnya sebenarnya secara mounting ini ketinggalan, jadi tetap masih bisa nyantai gitu ya si tangan kita. Kayak mau main handphone, mau main konsol pakai gamepad gitu juga. Ini masih enak lah sambil sandaran. Ini tuh model armrest yang mirip banget sama kursi gaming Lux punyanya Corsair yang pernah kita review juga. Dia tuh bisa diputer sampai ke belakang, plus ini tuh bisa di adjust lagi juga si armpit ya. Jadi dia ada dua pivot ya, sampai 360 derajat, sampai balik lagi juga ini bisa di bagian armpit. Tapi untuk di bagian badan utamanya ya, itu pivotnya cuma bisa sampai 180 derajat lebih dikit ya, 190 mungkin ya, ke 210 ini. Ini mirip juga sama Habada, tapi Habada Evolve 3 itu nggak ada locknya, jadi dia bisa muter lebih nggak keatur aja sih ya. Ini lebih enak dan solid juga, levelingnya enak. Ditambah juga dia ini bisa maju mundur. Kalau mau di adjust lebar banget bisa, mau di adjust deket banget sama badan juga bisa. Approve, enak, dan tinggi rendahnya juga ini bisa tinggi banget sih. Rendahnya juga ini enak. Armpitnya udah soft rubber, empuk, bentuknya juga gue suka. Dan ini enaknya bisa di adjust sampai belakang banget, bisa sampai bener-bener sejajar sama badan. So kalau misalkan kalian punya kebiasaan duduknya kayak gini di meja kerja kalian, ini akan sangat-sangat kepake. Itu biasanya emang kendala dari kalian-kalian yang kalau misalnya pakai kursi kerja itu nggak mau armrestnya sejajar sama daun meja karena kurang deket rasanya sama si mejanya itu. Nah solusinya pakai kursi kayak gini supaya tangan kalian juga tetap masih bisa resting di armrestnya sejajar sama meja, jadi bukan di mejanya langsung. Jujur ini akan kepake banget. Kita lanjut ke joknya. Ini bahan mesh yang sama juga sama backrest dan headrest. Meshnya ini enak, dominasinya fabric bukan rubber, dan fabricnya juga ini halus, serat, enak kena kulit, nggak licin kena baju. Jadi ini mirip sama Sihu S300 secara karakter meshnya, tapi Sihu S300 tetap lebih nyaman sih ya. Sihu S300 nyaman banget sumpah. Menurut gue ini di bawahnya sedikit dari Sihu. Secara density-nya juga ini enak, elastisitasnya ini mantap, nggak bikin kayak terlalu jeblos, tapi nggak yang keras juga. Kalau kita dudukin sih emang feedbacknya minim ya, langsung dek gitu, tapi ya gue suka sih, gue nggak ada masalah. Dan harusnya secara kalau material lebih banyak fabric, dia akan lebih awet, nggak gampang haus ya, maksudnya nggak gampang kendur gitu. Terus kalau misalnya kalian punya kebiasaan naikin kaki ke atas kursi, walaupun kursinya pakai full mesh, ini juga approve, enak. Plus di depannya frame-nya ini udah ada foam-nya juga, jadi kaki kita nggak langsung kena frame. Secara kedalaman juga ini oke banget. Untuk gua 172 cm, ini masih banyak gapnya di belakang lutut gua. So ini buat kalian yang tinggi 165 sih masih aman banget ya. Dan kalau misalnya kalian tinggi juga ini tentu masih aman karena ada sliding seatnya. Coba perlu diperhatiin juga kalau misalnya kita majuin sliding seatnya, si lumbar supportnya juga ikutan maju karena emang mountingnya tuh ke dia punya joknya. Enak ini jadi minim gap, jadi nggak jeblos gitu ya. Tapi minusnya kedalaman joknya juga jadi nggak terlalu berbeda jauh tuh antara posisi jok paling belakang sama jok paling depan. Ini di paling depannya aja gue masih bisa duduk dengan nyaman, walaupun memang udah mentok sih ya kaki gue. Tapi menurut gue ini salah satu yang dipikirin banget, karena biasanya lumbar support yang kayak gini kan nyatunya sama backrest doang ya. Terus lainnya di sini ada naik turunnya udah wajib pasti ya. Di kiri ada lock reclining punya 4 level, dan yang terakhir ini ada pengaturan untuk goyang kanan kiri. Kita tadi spill di awal ya. Jujur aja gue masih bingung sih sama fungsi fitur ini. Kalau gue baca di marketplace-nya dia, di bannernya dia itu ada fungsi memang yang menjelaskan dari si
fitur ini untuk ngalirin peredaran darah dibilangnya. Ini bikin peredaran di belakang paha kita tuh jadi lebih lancar dibilangnya. Tapi jujur aja, gue sih nggak ngerasain hal kayak gitu ya. Justru gue lebih rekomen kalau misalnya untuk ngalirin peredaran darah di belakang paha, penting banget untuk kaki kalian itu selalu napak ke lantai. Kalau misalnya mau lebih enak lagi, ya tambahin footrest yang ada di lantai itu loh. Justru yang gue rasain dengan fitur kayak gini, duduk gue jadi kayak rasanya kurang stabil ya. Gue udah coba bener-bener pakai fitur ini ketika gue lagi kerja, tapi gue ngerasa jadi badan gue sedikit nyering. Memang harusnya tuh kayak agak digoyang-goyang gitu sih cara pakainya. Cuman kan nggak setiap saat kita goyang-goyang gini, malah nggak fokus sih kerjanya. Tapi kalau misalnya diem, lama-lama badan gue agak miring ke kanan. Gue justru jadi nggak menyarankan juga untuk kalian-kalian yang punya masalah lower back gitu, atau di bagian backnya, contoh kayak misalnya skoliosis atau lain-lain. Nah itu kan justru harus dapetin kursi yang firm, kursi yang nggak gampang bikin kalian tuh gerak-gerak. Jadi harus ngejaga postur kalian benar-benar. Jadi ini fitur yang ya di gue sih nggak kepake. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya emang kalian udah pernah nyobain ada kursi yang punya fitur kayak gini, terus di kalian itu berpengaruh, ya silakan aja sharing-sharing. Gue juga butuh insight baru ya. Tapi sebenarnya gue tuh lebih kena sama footrestnya dia sih. Ini footrest yang menurut gue paling effortless secara penggunaan dan paling fungsional, karena untuk ngeluarinnya gampang, terus kerasa banget firmnya, solid. Kalau mau pakai tinggal kita tarik bagian layer yang atas ini, atau bisa tendang layer yang bagian bawah. Praktis banget. Dan secara posisi juga ini adalah footrest yang agak ke bawah gitu loh, jadi dia bukan yang 90 derajat. Nah ini akan jauh lebih berguna, even kalau misalnya kita lagi pakainya di posisi tegak pun ini enak, nyaman gitu. Karena kalau misalnya terlalu 90 derajat kan jadi ke atas banget. Ini posisinya sangat-sangat natural badan kita sih. Jadi ini adalah footrest yang gue sih paling suka ya. Untuk mekanik ini penting juga, dia pakai weight sensitive, gak ada tuas untuk adjust tension manualnya. Jadi harusnya kalian duduk udah bisa nyesuaiin effort dengan berat badan kalian untuk rebah. Tapi menurut gue tuningan ini masih sedikit keberatan ya. Gue beratnya di 70 kg. Rebahan untuk gue reclining, gue itu masih perlu effort dibantu sama kaki, atau kalau misalnya kaki gue lagi resting di footrestnya, gue harus pakai tangan untuk ngerebahin ke belakang. Dan ketika udah di posisi rebah pun, misalnya gue pengen stop di posisi yang gue mau gitu ya, itu nggak bisa stop sembarangan. Jadi kayak masih harus core-nya tuh main ya. Beda dengan kursi Pexio, misalnya Pexio Regen atau Pexio Sierra yang baru kemarin kita review, atau beberapa kursi kayak Sihu juga, itu udah bisa kita stop di mana aja posisinya, jadi lebih enak, lebih effortless, dan kayak gak perlu tenaga untuk kita recline-nya, jadi nyaman banget. Kalau di sini masih harus ya tuningannya dimainin lagi sih. Solusinya adalah kalau misalnya kita lagi rebah, ya harus di lock aja kalau misalnya kita mau di posisi-posisi tertentu gitu. Beruntungnya sih ada 4 level, 3 level pas lagi rebah, 1 level pas lagi tegak. Yang gue perlu appreciate dari si mekaniknya, walaupun dia itu kelihatannya kompleks dan ada fitur yang kanan kiri ini, dia nggak ada bunyi sama sekali, jadi solid dan firm banget. Gas lift kelas 4 harusnya kuat 150 kilo, tapi karena kursi ini bagian atasnya gue ngerasa berat banget, karena ada mekanik dan footrestnya yang tebel ini, gue sih menyarankan untuk user yang duduk itu nggak lebih dari 130 ya, under 130 lah, 120 ya itu lebih aman. Dan sisa ke bawah ya tentu lebih aman lagi. Wheelbase-nya ini pakai metal molded, dan akhirnya Fantech pakai metal yang nggak dilas, karena sebelumnya itu ada OCA 259 ya, itu pakai model yang las-lasan. Itu juga yang salah satu gua catat lah ya di kursi itu. Terus secara ukuran diameter wheelbase-nya juga ini oke, nggak rasa ada pengen jatuh ketika kita lagi rebah atau kita lagi miring-miring. Ada ekstra pijakan kaki juga, ini kepake sih. Caster wheel-nya silent, tapi emang ya tadi gue bilang perlu effort sedikit ketika gerakin karena kursinya berat. Untuk harga kursinya itu ada di 6,6 juta, dapat garansinya 2 tahun ya. Untuk promo-promo, ya mungkin kalau ada, cek-cek aja langsung di link yang nanti gue taruh di description box. Jadi itu dia untuk kursi Fantech CW1 ini. Rangkuman catatan dari kursi ini kalian bisa lihat di tier list, itu gue ada taruh keunggulan dan kekurangan kursinya. Dan tier list kursi juga kalian bisa cek di sana. Gue kasih tier ini di A. Alasan gue kalau misalnya kursi ini mau naik tier, buat gue pribadi ya, ini pendapat gue aja, mungkin fitur yang dynamic kanan kiri itu bisa dipotong aja ya, karena kayaknya nggak terlalu guna gitu ya. Itu juga bisa nge-cut cost dari si kursinya juga, jadi bisa lebih murah. Atau kalau misalnya mau
pakai fitur kayak gitu ya mending yang leaning ke depan aja. Kalau misalnya harganya di sekitar 5 juta menurut gua akan lebih menarik karena bisa saingan sama si Neo N-Fold ya. Armrest ya oke sebenarnya karena secara fungsi ini udah enak untuk rebahan gitu, tapi akan lebih sempurna aja kalau misalnya dia mounting ke backrest. Terus untuk catatan minor itu ada di bagian headrest, kalau naik turunnya lebih mudah akan lebih enak menurut gua tuh. Dan perlu di take a note juga, ini kursi sekali lagi karakternya itu yang leaning agak ke belakang jadi lebih senderan. Buat gue yang memang sebenarnya lebih suka tegak ya tentu gue akan pilih kursi yang tegak untuk keperluan gue sehari-hari. Tapi buat gue yang suka karakter kursi duduk tegak ya kursi yang nyenderan ke belakang ini agak nyender, menurut gue ini termasuk yang oke banget untuk di karakter tersebut gitu. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.